Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Serang, Banten kedapatan berbuat curang dengan sengaja menggunakan remote control jarak jauh untuk mengurangi takaran BBM bagi konsumen. Dua tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian. Penggerebekan ini dilakukan oleh petugas Subdit 1 Indak Reskrimsus Polda Banten ke SPBU di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Kibin, Serang, Banten. Di lokasi, polisi menemukan sebuah alat di bawah dispenser BBM yang digunakan untuk mengontrol takaran pengisian bahan bakar minyak pada pengguna mobil maupun motor. Pegawai SPBU mengakui tidak mengetahui praktik curang tersebut meski kerap mendapatkan keluhan dari pelanggan. Dua pelaku yang ditangkap yaitu FT, yaitu pemilik SPBU, dan BP yang merupakan manajer SPBU. Kita akan langsung mendalami mengenai SPBU curang di wilayah Banten bersama Kombes Sinto Silitonga, Kabid Humas Polda Banten. Selamat pagi Pak Kabid. Selamat pagi Mbak, dan selamat pagi Mas Bayu. Salam sehat selalu Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pak Kabid, kalau melihat ini informasi mengenai SPBU curang, sudah berapa lama SPBU tersebut melakukan modus itu, dan juga ini seperti apa sih sebenarnya cara mereka untuk curangnya ini Pak? Ya, sesuai dengan fakta hukum yang telah dikumpulkan oleh penyidik Subdit 1 Indak Ditreskrimsus Polda Banten, diketahui bahwa pelaku usaha curang telah melakukan aktivitasnya sejak tahun 2016. Dengan demikian, sampai dengan sekarang sudah memasuki tahun ke-7, dan cara yang dia lakukan memang cukup rapih dengan memasukkan alat relay pada CPU yang ada di tiap dispenser pada SPBU-nya. Kemudian untuk on-off terhadap relay itu dikontrol melalui remote. Jadi seperti kita menggunakan remote control pada mobil untuk membuka dan menutup pintu, demikian juga relay dimainkan dengan remote control oleh operator yang kita sudah jadikan tersangka atas nama BP untuk bisa on-off terhadap penggunaan takaran yang mereka inginkan. Ketika ada pengawasan, maka relay bisa dikontrol menjadi off, dan tanpa pengawasan relay kemudian ditukar menjadi on. Demikian, Mbak. Oke, jadi relay ini maksudnya gini ya Pak ya, ketika si konsumen mendapatkan atau mengisi bahan bakar, angkanya terus berjalan, tapi sebenarnya bensinnya nggak sesuai dengan takaran ya, tidak sesuai dengan angka itu. Ya, betul sekali. Kalau kita lihat kasat mata, dalam pelayanan pengisian BBM kepada tiap konsumen, angka itu berputar seperti biasa. Tetapi isi atau volume yang dikeluarkan itu ternyata sudah dikurangi melalui alat relay yang sudah dipasang di motherboard. Kalau kita lihat kasat mata juga terhadap dispensernya, karena di setiap SPBU pasti ada alat takar dari Pertamina dengan semboyan pasti pas, dan juga ada segel-segel dari fungsi pengawasan Badan Meteorologi yang dilakukan secara rutin, itu tidak dirusak segelnya. Jadi dispenser itu kelihatan seperti normal saja. Tetapi alat relay ini ternyata sudah bisa mengurangi atau mereduksi jumlah volume takaran dan dipasang pada CPU. Jadi itu ada di bagian atas dispenser sehingga tidak kelihatan. Tampak semua seperti normal, demikian Mbak. Pak Kabid, memang kerugian dari konsumen ini seperti apa? Cukup banyakkah apabila sekali mengisi bahan bakar di situ? Ya, kalau konteksnya kita dalam standar yang sudah diketahui tentang penguapan hanya 0,5% dari setiap liter yang keluar, tetapi faktanya bahwa dari 20 liter itu ternyata kurang, hampir mencapai 1 liter kekurangannya, maka tiap konsumen kalau mengisi 40 liter maka dia akan mengalami kerugian sekitar 20.000. Dan konteks inilah setelah kita lakukan uji penghitungan ulang terhadap kerugian-kerugian dari konsumen, yang menjadi keuntungan bagi pelaku usaha setiap hari adalah 4-5 juta rupiah. Dan kalau kita total dalam kurun waktu
tempus 7 tahun. delicti dan waktu melakukan kejahatan itu ya keuntungan ekonomis bisa mencapai bahkan 7 miliar rupiah. Nah, ini angka yang fantastis Wow. yang diambil dari pelaku usaha dari setiap konsumen yang mengisi BBM di SPBU-nya. Ini laporan dari masyarakat ya Pak, akhirnya bisa dikuak oleh pihak kepolisian. Ya, ini memang sangat kompleks juga dalam fungsi penyelidikan dan kami memang sangat senang bisa mengungkap modus ini. Awalnya memang ada beberapa komplain dari masyarakat yang aware dengan perilaku penggunaan BBM yang ada di kendaraan mereka masing-masing. Sama seperti kita dengan rute yang sama, kemudian bisa mengkonsumsi 30 liter misalnya seminggu. Ini ketika mengisi di SPBU yang bersangkutan, ternyata kurang dari 1 minggu itu sudah habis dan harus mengisi lagi. Dan ini menjadi warning, diberikan informasi kepada kita, sehingga kita akhirnya dalam fungsi penyelidikan lebih dari 1 bulan meyakinkan bahwa ada kecurangan di sana. Seperti itu. Oke. Pak, saya penasaran, si alat relaynya ini mereka dapatkan dari mana Pak? Bikin sendiri atau memang dijual di pasaran Pak? Nah, ini memang kompleks juga ya. Kalau kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan, ternyata mereka memiliki tim sendiri untuk bisa menggabungkan partikel atau komponen A dan B sehingga bisa adaptif di dalam mesin yang dispensernya ini sendiri berbasis teknologi Korea. Jadi ini tidak dijual secara langsung oleh manapun dari pihak luar, tetapi mereka mengetahui dengan cara sendiri untuk membangun tim dan menghasilkan alat relay ini. Nah, ini yang kami yakinkan bahwa mens rea atau niat jahat memang sudah ada dari kelompok pengelola SPBU ini. Pak Kabit, terakhir mungkin sanksi pidana yang akan dijerat kepada pelaku Pak. Ya, Polda Banten menerapkan pasal berlapis kepada tersangka, yaitu pada pasal 27, pasal 30, dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, dan pasal 8 Jumto pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Mengingat jumlah atau kenikmatan hasil kejahatan cukup tinggi 7 miliar, tidak tertutup kemungkinan Polda Banten juga akan menggunakan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada prinsipnya kita akan memberikan efek jera dan juga terima kasih kepada Pertamina Patraniaga karena memang sudah melakukan segel terhadap SPBU itu dan menghentikan suplai BBM ke SPBU tersebut. Demikian, Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak. Kombes Sinto Silitonga, Kabid Humas Polda Banten sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak.